Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan syabab, kita ketemu lagi dengan mata kuliah yang baru di semester yang baru ini, di semester genap 2021. Insyaallah kita akan membahas beberapa pertemuan ini tentang terkait dengan kritik sastra, ya. Semester-semester sebelumnya kita bertemu dengan mata kuliah terjemah, kemudian maharah dan skill-skill bahasa Arab yang lainnya, baik skill kebahasaan terkait dengan fahmul masmu', makro, kemudian juga al-istima', kemudian al-kalam, ya. Semester ini sangat spesial, kita bertemu dengan mata kuliah Naqdul Adab, ya. Kenapa spesial? Karena mata kuliah ini adalah di antara mata kuliah takhasus dan konsentrasi saya yang sedang menyelesaikan perkuliahan S3 saat ini. Baik kawan-kawan, materi kita atau MK kita namanya adalah Naqdul Adab, ya. Naqdul Adab, ya. Atau kalau dari arti lain bisa juga, dan dari referensi-referensi Arab yang lainnya itu dibedakan malah, ya. Bukan Naqdul Adab tapi Al-Adab, An-Naqd Al-Adabi, yaitu yang familiar, ya. Itu yang sangat terkenal di beberapa dan banyak kajian-kajian dan buku-buku yang kita coba cari terkait dengan kritik sastra, ya. Jadi An-Naqd Al-Adabi, ya, An-Naqd Al-Adabi. Baik, di dalam An-Naqd Al-Adabi ini saya sudah coba susun RPS-nya, dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang An-Naqd Al-Adabi wa mafhumuhu, ya. Tentang pemahaman kita tentang kritik sastra itu apa, ya. Tapi sebelum ke situ terhadap kritik sastra, ya, tentang kritik sastra, saya coba ajak antum pelajari satu-satu dari katanya, ya. An-Naqd Al-Adabi atau Naqdul Adab, ya, Naqd Al-Adab, ya. Tapi saya lebih cenderung menggunakan dan ikut kata-kata yang disampaikan oleh banyak para penulis buku, An-Naqdul Adabi, ya. Jadi ada dua kata, ya. Ada kata-kata An-Naqd, kritik, ya. Ada kata-kata al-adab, ada kata-kata sastra, ya. Jadi ada kata an-naqd, ada kata-kata al-adab. Ada kata kritik, ada kata-kata sastra. Oke, sebelum melangkah lebih jauh tentang materi ini, ya, tentang mata kuliah ini, kita harus mengetahui, ya, apa itu yang dimaksud dengan kritik, apa itu sastra, ya, di dalam bingkai kajian kesusastraan kita, ya, di jurusan bahasa dan sastra Arab. Baik, an-naqd, ya, an-naqd itu dalam bahasa Indonesia kita artikan kritik, ya, an-naqd. Ya, nanti kita akan coba lihat dari mana itu asal dari kata-kata an-naqd, ya. Baik, saya coba tampilkan slide di depan antum dan antuna itu, ya. Naqadtu ad-darahim wa antaqadtuha idza akhrajta minha az-zaifa, ya. Saya menaqad ad-darahim, uang atau dirham atau dinar, ya. Wan taqattuha, ya. Kata-kata an-naqad yang berkaitan dengan kata-kata dirham atau uang atau dinar di sini, katanya di dalam mu'jam ini, idza akhrajta minha zaif, kalau Anda memisahkan mana yang palsu, ya. Jadi kalau ada mata uang, kemudian antum dan antuna cari, pisahkan mana yang asli, mana yang palsu, itu namanya an-naqad. Ya, itu namanya an-naqd. Jadi kata-kata an-naqd itu di sini dikaitkan dengan kata-kata dirham atau dinar atau uang, begitu, ya. Jadi kalau pemakaiannya terkait dengan an-naqd, ya, berkaitan dengan uang, itu kita artinya naqadtu ad-darahim ay idza akhrajta minha az-zaif. Kalau kita memisahkan atau mengeluarkan mana yang palsu dari yang asli, ya, dari yang asli. Jadi artinya adalah yang bisa diambil, ya, benang merahnya adalah kalau kita memisahkan antara yang palsu dengan yang asli. Mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Mana yang original, mana yang KW, begitu, ya. Oke, kalau kita lanjutkan lagi dan kita lihat di dalam Mu'jam Al-Wasit, ya, dalam Mu'jam Al-Wasit, Naqdun Nathar atau Naqdus Syi'r, ya, Naqdun Nathar ada Naqdus Syi'r. Oke, jadi ada dua. Kalau dalam kamus tadi, ya, kata-kata an-naqad itu dikaitkan dengan dirham atau uang, ya. Bisa juga kata-kata an-naqad itu, kritik itu kaitannya dengan an-nathar, dengan prosa. Ya, nanti kita akan bahaskan, ya, antara
adab itu apa saja, begitu ya. Sastra itu apa saja. Kemudian kata-kata an-naqad itu juga berkaitan dengan kata asy-sya'r, dengan kata syair, ya, atau syair di dalam bahasa Indonesianya. Naqdun nathar, ya, menakad an-nathar itu artinya azhara ma fihima min aibin wa husnin, ya. Yang dimaksud dengan kata naqdu an-nathar atau naqdu syair itu artinya adalah kita, ya, mengeluarkan atau mengedepankan atau memunculkan, ya, azhara ma fihima min aibin aw husnin. Kita memunculkan dari prosa atau dari syair mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jadi dari dua referensi kamus ini, ya, itu arti naqad itu adalah arti dasarnya, ya, memang memisahkan, membedakan, memisahkan antara mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang asli, yang original, mana yang KW, mana yang tiruan, ya, begitu. Jadi kata-kata an-naqad di sini itu fokus pada memisahkan antara yang baik dengan yang buruk, ya, memisahkan antara yang original dengan yang KW, begitu ya. Silakan nanti lihat di Mu'jam Al-Wasit. Jadi kata-kata an-naqad itu bisa berkaitan dengan dirham atau dinar atau uang, bisa berkaitan dengan an-nathar atau prosa, bisa berkaitan dengan asy-sya'r, syair, ya. Oke, yang dimaksud dengan naqad asy-sya'r dijelaskan lagi di sini, izharu jayyidihi min radi'ihi wa tibyanu qimatihi sya'riyah. Yang dimaksud dengan naqdu syair di sini adalah memunculkan mana yang bagus dari yang jelek, ya. Jadi ternyata memang produk sastra itu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang kurang baik, ada yang kurang bagus, ya. Jadi pekerjaan para kritikus sastra itu adalah membedakan, memunculkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang oke, mana yang kurang oke, mana yang palsu, mana yang tidak. Karena nanti di dalam kajian Naqdu Syair al-Qadim, dalam syair qadim, ya, dalam adab sastra kuno, ya, itu nanti ada di antara bab pembahasannya itu dengan as-sariqat asy-sya'riyah, ya. As-sariqat itu penculikan atau mencuri, ya. As-sariqat asy-sya'riyah, ada pencurian syair, ya. Jadi ada orang yang mencuri syair orang lain. Dia bilang itu syair dia, dia bilang itu syair dia, dia bilang itu karya dia, tapi dia mencuri dari orang lain. Mungkin dia tidak sebutkan siapanya, ya. Dia sebutkan syairnya, kemudian dia bilang itu syair dia, ya. Maka seorang kritikus sastra, ya, para pengkritik, para an-naqid atau an-nuqad, ya, pekerjaannya adalah mana yang asli, mana yang original karya dia, mana yang palsu, mana yang hasil curian, mana yang hasil comot sana sini, ya, begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata naqad di sini dari tiga keterkaitan dengan kata yang lain menjurus pada satu makna atau satu kata, yaitu memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ori, mana yang KW, mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, ya. Itu kata-kata an-naqd. Baik. Sekarang kita masuk ke kata-kata al-adab, ya. Jadi an-naqd sekarang adab, ya. Adab itu banyak sebenarnya arti dasarnya. Adab itu bisa juga adab, sopan santun, tata krama seperti yang kita sudah pelajari, ya. Ada juga di dalam hadis adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Rasulullah, ya. Saya ini diberikan adab oleh Allah dan memberikan tata krama yang sangat baik. Tapi di dalam kajian sastra yang dimaksud dengan al-adab itu adalah sastra, ya. Di dalam kajian kita pada saat ini adalah kajian sastra. Oke, yang dimaksud dengan adab itu adalah di dalam bahasa Indonesia sastra, ya, tergolong dan terbagi kepada dua, ya. Ada syair, ada nathar. Ada syair, ada nathar, ya. Ada syair, ada nathar. Baik, ada syair, ada prosa. Kita tahu, ya, dan kita juga sudah belajar, mungkin antum dan antuna belajar yang dimaksud dengan syair, ya. Oke, syair itu adalah kalam baligh jamil, perkataan atau ungkapan yang sangat bagus, sangat jamil, sangat baligh, ya, bukan balik, sangat baligh. Kemudian sangat tinggi sekali sastranya, ya. Lahu wazan wa qafiyah. Tapi ingat, perkataan yang bagus itu punya wazan dan punya qafiyah, ya. Kita tahu ada wazan, ada qafiyah.
ilmu qawafi, ilmu wazan, dan antum sudah belajar itu. Jadi perkataan syair itu ada wazan, ada kafiyah. Jadi kalau perkataan yang baik ada wazan, ya, punya timbangan A B misalnya, begitu, itu namanya syair, ya. Dan dia punya kafiyah yang lain, dan dia punya qawafi, dan wazannya banyak, ya. Dan ini sudah kita pelajari dan antum pelajari dengan dosen yang lain di mata kuliah yang lain. Oke, an-nathar yang kedua. An-nathar itu adalah prosa. Ya, prosa perkataan kalam jamil, baligh, ya, tapi dia tidak punya wazan, tidak punya kafiyah. Ya, dia tidak punya wazan, tidak punya kafiyah, ya. Di antaranya adalah misalnya khutbah. Ya. Perkataan khutbah ini jangan identik dengan khutbah Jumat saja, ya. Karena di dalam kajian sastra Arab, khutbah itu bukan ya an yajlis an yaqif ar-rajul awil mar'u mathalan ala sa'id murtafi, makan murtafi, summa yulqi kalaman. Ini adalah khutbah, ya. Kalau ada zaman dulu, ya, pada zaman dulu itu orang berdiri di tempat yang agak tinggi, misalnya mungkin terdiri dari batu atau bukit atau gunung misalnya, kemudian dia menyampaikan kata-kata yang sangat memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarnya, itu misalnya bisa khutbah juga. Jadi jangan hanya pemahamannya dalam pembahasan sastra, bukan khutbah saja, bukan khutbah Jumat maksudnya, bukan khutbah Idul Fitri, tapi adalah perkataan yang disampaikan oleh seseorang di dalam, ya, munasabat yang sangat banyak begitu. Tergantung, ya, jenisnya nanti kita pelajari. Ada risalah, ya, ada risalah surat, ya. Jadi ini adalah kalam maktub, kalam yang ditulis, ya, risalah antara satu orang dengan orang lain, menyurati orang lain. Kalau dulu misalnya Rasulullah mengirimkan surat kepada raja-raja Persia dan Romawi misalnya, atau raja-raja dulu al-muluk misalnya mengirimkan surat kepada para gubernurnya misalnya. Kalamnya atau perkataannya sangat bagus, ya, tapi tidak punya wazan, tidak punya kafiyah, itu namanya risalah. Atau wasiyah, atau wasiat di dalam bahasa kitanya, dalam bahasa Indonesia, seseorang misalnya hadir dalam satu pertempuran, ya, orang Arab begitu dulu, orang Arab jahiliyah, hadir dalam satu pertempuran, kemudian dia ingin meninggal, kemudian dia ingin mengungkapkan satu perkataan kepada anak atau istri atau orang-orang terdekatnya. Perkataannya sangat yu'athir fin nafs, ya, sangat masuk kepada relung-relung jiwa kita, dalam hati kita, begitu, sangat bagus. Itu nanti ada kajiannya, namanya wasiyah, ya. Jadi bukan wasiat harta saja yang di dalam yang dipahami oleh orang kita, oleh orang Indonesia, ya. Bukan wasiat harta. Atau masal. Masal ini lain lagi. Masal ini adalah seperti peribahasa yang ada di satu negeri, satu kampung, ya. Kemudian kalamnya sangat bagus. Itu juga nanti masuk di dalam produk sastra yang akan kita kaji. Jadi ada dua, nathar atau syair, atau kisah, ya, atau riwayah, novel, ya. Kalau beda antara kisah dengan riwayah itu adalah, kalau riwayat atau riwayah, ya, itu lumayan panjang. Kalau kisah itu agak pendek ceritanya, ya, walaupun mirip-mirip ceritanya tapi agak pendek. Oke, ini yang dimaksud dengan produk sastra yang berjeniskan prosa atau nathar. Ini nanti yang akan kita kaji. Ini nanti yang akan dikaji di dalam naqad, ya. Nanti ini, khutbah ini kurang bagus, begini, ya. Surat ini kurang bagus. Bagusnya kenapa? Ini sebabnya ini dan itu, ya, misalnya. Kemudian novel ini bagus. Kenapa bagus? Karena misalnya begini dan lain-lain. Itu disampaikan, ya. Mungkin nanti bisa kajian intrinsik yang ada, bagian yang ada unsur-unsur riwayat atau unsur-unsur novel yang ada, misalnya baik itu ceritanya, pemainnya dan lain-lain, ya. Para tokohnya dan lain-lain, alur, latar dan lain-lain. Oke, itu nanti produk sastra yang akan kita kaji. Syair atau prosa berupa khutbah, risalah, wasiat, mathal, kisah, riwayah dan lain-lain, ya. Ini semua membutuhkan kritikan, ya. Ini baik atau bagus, ini kurang bagusnya di mana dan lain-lain. Inilah nanti muara dari kajian kita, kritik sastra. Baik. An-naqd al-adabi, ya, dari keterangan singkat itu kita bisa mendefinisikan yang dimaksud dengan kritik sastra, an-naqd al-adabi atau naqdul adab yang ada di RPS kita. Ilmun yabhathu fi tabi'atil a'mal al-adabiyah wa khasaisiha wa qimatiha al-fanniyah. Ya.
Yang dimaksud dengan kritik sastra itu adalah ilmu nanti ya yang akan membahas tentang kondisi produk sastra ya. Produk sastra yang tadi itu ya, baik itu syair atau prosa ya. Nanti kekhususannya di mana? Kekurangan dan bagusnya itu di mana? Ya. Kemudian wa qimatuhal fanniyah, nilai-nilai estetika yang ada tuh di mana? Kekurangannya di mana? Ya. Kelebihan hal-hal sisi positifnya di mana? Ini nanti yang dimaksud dengan an-naqd al-adabi. Jadi ilmu tersendiri yang membahas tentang perihal atau urusan yang berkaitan dengan produk sastra, baik itu syair atau prosa di dalam bahasa Arab banyak tadi itu yang sudah kita sebutkan. Disitulah nanti kita akan membahas tentang segi-segi positif dari hal itu, dan ini sangat banyak ya, baik nanti kajian tarikhi dan baik juga dilihat atau dinilai dari penulisnya sendiri ya. Nanti kajian-kajiannya sangat banyak. Oke. Itu yang dimaksud dengan an-naqd al-adabi secara singkat ya. Untuk tujuannya, kenapa tujuan ada kajian sastra ini? Kita buka buku An-Naqd Al-Adabi Usuluhu wa Manahijuhu di halaman 7, muqaddimah. Di paling atas muqaddimah pertama yang ditulis oleh Sayyid Qutb ya, terkait dengan fungsi dari kajian kritik sastra ini. Apa saja fungsinya? Oke, katanya fungsinya ya, wazifatun naqd al-adabi wa ghayatuhu kama awdahtuha fi hadzal kitab, katanya tatalakhasu fi ya taqwim al-amal al-adabi minan nahiyah al-fanniyah wa bayan qimatihi al-mawdu'iyyah wa qiyamihi at-ta'biriyah wasyu'uriyah wa ta'yini makanihi fi khatti ya siyar al-adab wa tahdid ma adafahu ila turath al-adabi fi lughatihi wa fil alam al-adabi kullihi wa qiyas mada ta'athurihi atau ya ta'athurihi bil muhit au ta'thirihi fihi wa taswiri simati sahibihi wa khasaisihi asy-syu'uriyah wa ta'biriyah wa kashfil awamil an-nafsiyah allati ishtarakat fi takwinihi wal amal al-kharijiyah kadzalik ya. Dari satu paragraf ini ya, Sayyid Qutb di dalam buku Naqd al-Adabi Usuluhu wa Manahijuhu di dalam halaman 7 memberikan ya atau memberikan 8 fungsi dari kajian kritik sastra ya. Yang pertama itu adalah tentang penilaian ya. Jadi kita tuh nanti dalam kajian sastra ini akan menilai beberapa hal. Yang pertama, menilai estetikanya, keindahan produk sastra itu ya. Jadi yang dinilai itu adalah keindahannya, estetikanya. Kemudian yang dinilai itu juga adalah nanti kandungannya, madhaminu ya. Kemudian yang akan dinilai itu juga adalah pesannya. Pesan apa yang ingin disampaikan di situ, ya. Kemudian yang akan kita lihat, akan kita singkap juga di dalam kritik sastra itu adalah tentang kedudukan, ya, kedudukan dari produk sastra itu, ya. Apakah dia sastranya sastra lokal atau sastranya sastra regional atau sastra al-alami, internasional, ya, dan lain-lain. Kemudian kontribusinya. Apa saja kontribusi dari produk sastra itu, ya. Baik itu misalnya novel misalnya. Apa saja kontribusinya di tengah-tengah masyarakat, ya. Walaupun novel dari banyak versi yang ada, novel itu juga ada novel yang berbau tentang histori, ya. Apa saja misalnya, kemudian apa kontribusinya di tengah-tengah masyarakat misalnya. Itu nanti kita bahas, ya. Kemudian apa saja pengaruhnya, ya. Ta'thir, apa saja pengaruh dari produk sastra yang ada. Dan sebelum dia mempengaruhi ada ta'athur. Mungkin sastra itu dibuat berdasarkan hasil dari pengaruh alam sekitar yang ada. Nanti ini dibahas dalam kajian kritik sastra. Kemudian dari segi penulis, ya. Penulis, ya. Dari segi penulis sastranya, produk sastra itu. Ketika kita membahas tentang penulis, apa saja hal-hal yang melatar belakangi penulis menulis produk sastra ini. Novel misalnya, ya. Apa saja misalnya? Apa saja hal-hal yang melatar belakangi penulis menulis karya sastra itu. Kemudian apa saja unsur-unsur pendukungnya, ya, unsur-unsur pendukung. Ini 8 fungsi dari karya sastra dan kajian-kajian karya sastra yang disampaikan oleh Sayyid Qutb di dalam buku An-Naqd Al-Adabi Usuluhu wa Manahijuhu di dalam halaman ke-7, ya. Baik kawan-kawan, untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di situ.
saya simpulkan, pertama tadi kita membahas tentang arti dari naqd, kemudian arti dari sastra atau adab, kemudian apa saja pembahasan adab, pembahasan syair itu, kemudian apa yang dimaksud dengan an-naqd dan keterkaitannya dengan kata-kata yang lain. Di antaranya adalah dirham, nathar, syair, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, fungsi dari kritik sastra yang disampaikan oleh Said Qutb di dalam bukunya An-Naqd Al-Adabi Usuluhu wa Manahijuhu di halaman 7. Untuk pengembangan silakan antum coba lihat buku ini, silakan rujuk buku ini. Nanti untuk pengembangan bisa dilihat dari buku ini di bagian muqaddimahnya dan pembahasan awal dari buku ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.